Ini yang jadi sebuah catatan bagi pemerintah, terkhususnya bagi leading sektor yang mengelola perdataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dalam program diskusi Forum Intelektual Muda. Kali ini saya telah ditemani langsung oleh narasumber yang sangat kompeten dan punya dedikasi yang luar biasa dan berwawasan yang sangat tinggi. Perlu kita apresiasi. Sambut langsung Bang Zaki. Gimana kabarnya Bang Zaki? Alhamdulillah. Saat ini saya sedikit rasa kerinduan ya. Udah berapa hari kita tidak ngonten gitu. Bukan ngonten. Jadi saya ini kalau gak ngonten satu hari itu lidah itu berasa gimana gitu, belibet gitu ya. Iya. Baik Bang Zaki, hari ini cukup menghangat ya di media sosial ya, terutama di media-media yang lain seperti media detik.com. Saya mengutip di situ ada berita yang sangat krusial, sangat penting untuk kita tanggapi begitu. Ada pembobolan atau kebocoran data yaitu di aplikasi iHack ya, Peduli Lindungi. Hal ini menurut saya tidak bukan yang pertama kali. Memang keteledoran atau kesengajaan mengenai kebocoran data sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelah Pilpres dilaksanakan, yaitu tepatnya 2020, ada juga soal jual beli data, yaitu sengaja dibocorkan, yaitu tentang data pribadi Denny Siregar, itu berupa di Telkomsel. Kira-kira seperti itu. Ini kasusnya tidak jauh berbeda dengan hal yang tadi saya sebutkan. Oke, untuk lebih mendalam, lebih serius pembahasannya, maka saya akan serahkan kepada Bang Zakai. Silakan untuk ditanggapi. Seperti apa Bang Zaki? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kali ini kita ingin sedikit membahas atau menganalisa kebocoran data yang baru-baru ini, di mana data pribadi yang bocor ini adalah data yang bukan main-main loh. Betul. Kenapa jadi saya sebut bukan main-main? Karena beliau data pribadi ini adalah data seorang kepala negara, bahkan kepala pemerintahan. Ini yang jadi sangat membingungkan kita semua sebagai warga negara. Meresahkan juga. Sampai-sampai kan ini kejadian seperti ini tidak cuma satu kali. Betul. Udah beberapa kali. Sudah dari 2019 sampai dengan 2021 ini hampir saya amati, saya baca di beberapa media, itu ada 36 kasus sudah. Ya, berarti ini berulang-ulang. Kayak seolah disengaja. Nah, mungkin dalam artian kita konteksnya bisa, artinya ini ada kesengajaan. Mungkin hal seperti itu terjadi. Tetapi juga yang konsen kita di sini adalah bagaimana kebocoran data ini tidak terjadi dan tidak terulang kembali. Betul. Ini yang jadi sebuah catatan bagi pemerintah, terkhususnya bagi leading sektor yang mengelola perdataan. Iya. Contoh adalah leading sektornya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo lah. Tetapi kebocoran data yang ada di sini ini bukan yang saat ini kepala negara yang bocor datanya ini bukan leading sektornya di Kemenpo, tapi tetap aja Kominfo bertanggung jawab terhadap adanya kebocoran data ini. Dikarenakan kenapa?
semua media informasi, karena kan dunia ini adalah dunia digital. Iya. Dunia digital kok semua leading sektornya kemungkinan besar pada di Kominfo. Iya. Nah, tapi data yang terjadi saat ini yang bocor itu bukan leading sektornya di Kominfo. Leading sektornya ada di Kemenkes. Seharusnya yang bertanggung jawab murni menyampaikan kepada masyarakat itu adalah Kemenkes, bukan Kominfo. Betul. Nah, tapi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa kronologinya bocornya data ini adalah BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional. Nah, tapi kan big data yang ada ini, big datanya ada di Kemenkes. Big data e-hack ini. Peduli Lindungi. Betul. Ini kan e-hack ini akan disinkronisasikan ke Kominfo. Peduli Lindungi. Karena kan e-hack ini kan duluan sebelum Peduli Lindungi. Jadi include-nya akan di Peduli Lindungi. Include-nya. Nah, leading sektornya, kepala sektornya kan ada di Kemenkes. Seharusnya Kemenkes dong yang jadi penanggung jawab utama. Ya, bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawabnya Kemenkes, dan seharusnya Kemenkes yang memberikan konferensi pers, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kenapa jadi sampai ini terjadi? Ini bukan main-main loh. Bukan main-main soal kebocoran data ini akan menjadi kerawanan. Sangat rawan, Bos. Sangat rawan. Apalagi ini sampai ke luar negeri. Ini sangat berbahaya. Apalagi kan bukan main-main yang bocor datanya ini. Presiden loh, Bos. Presiden ini yang harus kita jaga. Sebagai berbagai sektornya kan. Iya, karena kan presiden adalah simbol kita. Ya. Jadi kita harus jagalah. Apalagi privacy beliau loh. Ya. Ini sampai dengan privacy. Betul. Gimana, Bos? Artinya ada mungkin ada permainan di dalamnya itu ya. Tapi nggak tahu ya. Yang jelas seharusnya kita tahu sendiri leading sektor pertanggungjawaban atau bertanggung jawabnya ada di Kemenkes. Tapi yang perlu saya ingat, yang perlu kita tahu bersama bahwa panglima perang daripada COVID ini siapa? Kemenkes. Panglima perang, Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, Bung Hos juga tahu siapa itu. Seharusnya Pak LBP ini rapat terbatas. Kenapa harus ini terjadi? Karena kan beliau adalah panglimanya. Jadi semuanya harus ada arahan daripada. Ya, harus segera ditindak. Ada tindakan begitu dari panglima itu sendiri. Itu begitu. Mungkin seperti itu yang jadi analisa saya. Nah, oke. Bang, sedikit saya akan menanyakan mengenai bahaya bocornya data ini. Dampaknya akan seperti apa? Sedikit aja. Sedikit aja. Oke. Kebocoran data pribadi ini bisa menjadi hal yang tidak diduga-duga. Tidak usah kepada kepala negara ya, kepada kita pribadi juga. Misal saya terbocornya data saya, misal kepada orang lain mengetahui data saya di misalnya di Peduli Lindungi, karena kan kita berdua sudah memiliki sertifikat vaksin. Iya. Apalagi vaksin kita adalah vaksin kedua sudah selesai lah. Dalam artiannya sudah tanggung jawab kita sebagai warga negara kan kita sudah. Tapi kalau bocornya data ini bisa kemungkinan besar akan menjadi yang tidak diduga-duga kita adalah bisa disalahgunakan orang lain. Ya. Disalahgunakan orang lain untuk hal-hal yang kita tidak ketahui. Misal bisa jadi itu di ujung-ujungnya konteksnya ke pinjaman online seperti itulah yang kita tidak boleh tahu, Bos. Ini kerawanannya adanya bisa masuk ya, di situlah. Ya, betul. Ini akan menguntungkan salah satu pihak penjahat begitu. Oh iya. Makanya Denny Siregar waktu itu dengan kasusnya
kasus privasi itu dibocorkan, kan akhirnya ditangkap. Jadi semua cyber kepolisian langsung turun ke lapangan mencari siapa pelakunya, akhirnya ditangkap. Dan kemudian hari ini memang, dan ini sifatnya nasional, ini akan menjadi keresahan di masyarakat. Dan saya mengharapkan tim pimpinan perang COVID, kemudian dari salah satu pihak yang membantu Pak Jokowi ini harus benar-benar menjaga atau segera menindaklanjuti begitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi jangan sampai menunggu penasaran masyarakat begitu ya. Membuat rasa bimbang pada masyarakat. Menduga-duga gitu kan. Harus segera mengambil alih dan menindaklanjuti secara tegas begitu kira-kira ya, Bang Jaki. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Jaki atas uraian yang sangat kaya dan sangat mudah dipahami oleh saya maupun oleh para pemirsa sebagai para pendengar yang ada di luar sana. Semoga ini menjadi sebuah PR buat kita agar hati-hati dalam dalam bermedsos, kemudian dalam menjaga data pribadi dan lain sebagainya. Saya Rosan Effendi sebagai host pimpinan Forum Intelektual Muda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.